ya aku pengen banget lah supaya mereka tuh juga bisa apa ya, achieve apa yang mereka mau. Karena menurut aku eh, sayang banget lah kalau sampai orang-orang yang punya banyak potensial kayak mereka jadi nggak bisa buat ngeraih mimpi mereka misalkan cuma karena alasan finansial atau apa gitu. Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast 15 menitan, official podcast Banyak Gardening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Terus tadi kamu udah sempat bilang terkait giving back kan. Nah sebenarnya apa sih plan kamu after college gini? After college, aku mau kerja dulu di Jerman mungkin kayak 5 tahunan gitu. Nah, jujur setelah itu aku belum tahu karena aku juga orangnya bukan yang plan dari awal seperti yang tadi aku bilang di awal. Mungkin aku lihat aja jalannya terbukanya kayak gimana. Tapi kalau misalkan directly after graduating dari S2, aku mungkin mau kerja dulu di Jerman, cari pengalaman di sini dulu. Terus see how life goes after that. Tapi pasti punya dong kayak apa ya, Alright. macam one of your biggest dreams gitu, your end goal gitu. Tapi kamu udah main soal giving back, pasti ya nggak mungkin dong goalmu tuh cuman kayak kerja di perusahaan ternama. Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Ada nggak yang bisa kamu share ke kita? Oh ya, kalau soal giving back ada sih. Aku juga pengen banget kayak ngebantu anak-anak yang senasib sama aku dulu buat kayak dapetin opportunity kayak gini gitu lah. Karena aku ngerasa banget sih, aku tuh kalau misalkan di dunia ini tuh nggak ada yang namanya beasiswa. Aku beneran nggak bisa di posisi aku sekarang gitu loh. Karena aku tuh beneran bisa sampai sekarang tuh banyak banget dari kebaikan orang lain gitu lah. Entah itu dari dulu scholarship committee yang nge-interview aku pas aku dapat beasiswa Singapura, terus mereka kayak ngerasa oh yang ini aja nih yang dikasih. Itu kan kayak apa ya, kebaikan mereka tuh kayak beneran goes a long way gitu loh. Nggak cuma setelah aku di Singapura pun aku bisa di posisi ini sekarang pun tuh juga berkat mereka yang dulu tuh kayak mempercayakan ke aku, dan mereka mungkin see something in me yang I didn't realize myself kayak waktu itu gitu loh. Nah, makanya aku tuh ngerasa juga aku pengen ngebantu anak-anak lain yang mungkin posisinya sama aku waktu itu. Mereka ngerasa karena halangan finansial atau apa mereka nggak bisa achieve mimpi mereka gitu loh. Dan aku pengen, aku ngerasa banget di Indonesia banyak banget pasti anak-anak yang punya talents kayak aku, punya punya mimpi kayak aku maksudnya, dan mereka jadi nggak bisa achieve mimpi itu entah karena halangan finansial lah atau apa. Makanya aku juga pengen give back buat mereka, bantuin mereka, entah itu caranya misalkan mungkin kalau aku udah punya kerjaan aku bisa lebih banyak ngasih bantuan finansial lah ke organisasi-organisasi yang ngasihin scholarships, atau mungkin dengan cara ya kayak cuma ngasih mentoring kayak ngebantuin mereka. Kayak sekarang pun kalau misalkan ada teman-teman aku yang kayak mau apply beasiswa juga, aku kadang juga bantuin mereka ngeliatin esainya atau apa. Karena ya aku pengen banget lah supaya mereka tuh juga bisa apa ya, achieve apa yang mereka mau. Karena menurut aku eh, sayang banget lah kalau sampai orang-orang yang punya banyak potensial kayak mereka jadi nggak bisa buat ngeraih mimpi mereka misalkan cuma karena alasan finansial atau apa gitu. I think kamu berarti ada apa ya, sense bukan responsibility sih, tapi apa ya bilangnya, macam kamu udah dipercayai untuk dapat beasiswa tadi, dan they expect you bukan cuma sukses buat kamu tapi juga sukses buat orang lain gitu nggak sih berarti? Iya, dan ini aku juga ngerasa shiftnya pas aku di Singapura ke sekarang tuh gimana ya? Pas di Singapura tuh aku ngerasa motivasinya lebih eksternal. Kayak aku mesti belajar supaya beasiswa aku nggak hilang, dan dulu tuh juga aku ngerasa aku mesti prove ke other people kalau aku tuh deserve scholarship ini. Karena aku dulu juga ngerasa nilai aku di SMP nggak bagus-bagus amat. Tapi tuh aku kok orang lain tuh kayak ngerasa kayak kenapa kok yang dikasih kok Jessia gitu, kenapa nggak orang lain aja yang nilainya lebih bagus gitu. Aku ngerasa wah aku mesti prove ke mereka nih kalau aku tuh juga bisa gitu loh. Tapi sekarang tuh lebih ke apa ya, nggak cuma motivasi eksternal tapi kayak internally aku tuh kayak pengen supaya apa yang udah aku terima tuh nggak cuma selesai di aku doang gitu loh, nggak cuma kayak selesai dimasuk ke uang bank aku terus udah gitu aja, tapi aku juga pengen kedepannya supaya apa yang udah dikasihin ke aku itu tuh worth more, nggak cuma berakhir di aku tapi juga ke orang-orang di sekitar aku gitu loh. Ya, aku keinget sih tadi kamu ngomong
bahwa you've been really happy as a kayak kamu kan benar-benar senang kerja di lingkungan internasional gitu kan, kayak you will mention bahwa emang kamu you find the joy of being there, tapi kamu juga you want to keep the Indonesian culture with you gitu. Pernah nggak sih ngerasa bahwa ada sense buat giving back buat Indo, atau kamu lebih prefer bilang I'm a global citizen, jadi kayak apa yang aku bantu itu yang penting buat manusia, tapi apa nggak ada sesuatu yang kayak spesial di tentang Indonesia buat kamu? Pasti ada ya, karena kan mau gimana pun aku ngerasa kayak root aku sebagai orang Indonesia, sebagai dari Semarang gitu tuh kayak nggak pernah hilang gitu loh. Makanya kayak kadang kalau ketemu orang Indo juga yang di Jerman atau apalagi kalau dari kayak kota yang sama gitu, aku tuh kayak ngerasa kayak wah kayak family gitu loh. Kayak rasanya kayak meskipun barusan kenal, tapi kayak udah family gitu loh. Makanya aku juga selalu punya soft spot lah buat Indonesia. Mau aku entar jadinya di negara manapun, aku pasti mau buat ngebantuin kayak Indonesia gitu loh. Dan misalkan sekarang pun sebagai student kan udah banyak cara juga meskipun kita physically nggak di Indo, kita bisa contribute ke Indonesia misalkan lewat PPI atau kayak lewat sekarang aku juga ada organisasi di ASEAN Youth Organization, yaitu nggak cuma Indo sih, tapi lebih ke negara-negara ASEAN gitu. Tapi menurut aku nggak terbatas kamu mesti physically go back to Indo buat kamu tuh give back something ke orang-orang Indo. Kamu bisa juga give back to Indonesia meskipun kamu physically nggak di Indo gitu. Kayak I've seen you sebagai orang yang udah menjalani banyak stage of life gitu kan, dari yang awalnya harus nge-prove diri kamu ke orang lain, terus kemudian sekarang kamu sudah punya desire dari dalam diri kamu untuk bisa give back ke other people. Dan dari proses yang panjang itu, I know that artinya kamu sudah konten dengan diri kamu sendiri gitu loh, meskipun toh juga habis kuliah masih belum tahu mau melanjutkan kerja di mana, cuman kayak you still have apa ya, motivation untuk keep you going. Dan itu tuh bukan mindset yang dimiliki oleh banyak orang dan banyak mahasiswa yang ada, karena kayak kita udah ngelihat kan, maksudnya kayak orang-orang makin kesini tuh makin gila gitu loh, makin high Setuju. achiever, dan kadang membuat kita tuh kayak iya kayak ngerasa left out itu ya, balik ke yang sebelumnya. Dan feeling itu tuh susah buat di overcome kalau misal orang itu memang ya ada di lingkungan yang sangat sangat hektik kayak gitu. Jadi kayak maybe you can give us kayak tips ke mahasiswa-mahasiswa kayak masih berpikiran seperti itu, gimana kayak bisa lebih apa ya, slow down untuk menghadapi life dan juga tetap bisa menjalani hidup dengan Penting sih bahagia itu. lah istilahnya. Iya benar. Iya, jujur aku orangnya juga kadang masih punya kecenderungan buat kayak pengen achieve more, pengen kayak apa ya? Aku orangnya lumayan ambisius gitu loh. Cuma semakin mungkin bertambahnya usia atau apa ya, aku nggak tahu. Jadi kayak kedengeran tua. Tapi kayak aku ngerasa itu tuh nggak sustainable banget aja gitu. Karena ya kita juga apalagi gara-gara corona ini ya, terakhir-terakhir aku jadi ngerasa kayak kalau aku tuh nggak pay attention ke mental health aku dan kayak dunia apa ya, kayak hidup aku tuh nggak cuma apa sih fokusnya ke akademis, ke profesional kayak gini, tapi kayak ada aspek-aspek lain, misalkan relationships, misalkan physical health aku, misalkan diet aku tuh juga mesti diperhatiin gitu. Jadi aku sekarang tuh meskipun aku tetap ambisius lah kayak dulu, aku juga mesti perhatiin kayak aku tuh ada waktu misalkan buat spend time sama orang-orang yang emang aku sayang gitu. Karena kalau aku cuma fokusnya cuma bidang akademis doang, cuma karir doang, itu in the long run nggak sustainable juga lah. Ada pilar-pilar lain kayak misalkan relationship, misalkan physical health. Kalau aku nggak olahraga, kalau aku kerja terus, aku belajar terus, aku nggak pernah olahraga juga. Ya oke, mungkin aku sekarang sukses, tapi misalkan umur aku jadi lebih pendek juga atau gimana gitu kan juga itu bukan goals yang aku mau ke depannya gitu loh. Kayak hidup kita beneran apa sih tujuannya kalau misalkan uh, kita cuma achieve academic success atau kayak professional success doang, tapi kita nggak punya relationship yang worth keeping atau gimana. Jadi mungkin sekarang perspektif aku lebih balance aja. Mhm. Aku tadi tertarik, ini before we close this conversation ya, menurutku menarik banget. Tadi tuh kamu sempat bilang bahwa ketika kamu apply scholarship di Singapura, kamu bilang bahwa there is something yang recruitersnya tuh lihat dari kamu yang kamu waktu itu belum lihat gitu kan. Jadi makanya kenapa kamu yang dipilih dari scholarship. Setelah kamu mengalami semua ini, kamu tinggal di Singapura, kamu di Jerman, dan segala yang kamu alami, looking back to that point,
Kamu tahu nggak ya sebenarnya apa yang kira-kira membuatmu stand out daripada kandidat yang lainnya? Aku nggak tahu 100% yakin ya. Cuma waktu itu tuh emang aku dikasih tahu sama guru aku yang waktu itu ngurusin proses-proses rekrutmen beasiswa ini. Kayak mama aku sih yang tanya. Mama aku tanya kenapa kok Jessie yang diterima gitu. Ternyata aku juga waktu itu nggak inget, tapi aku dulu pernah jawab kayak gini waktu ditanyain, kan aku kan anak tunggal ya. Eh, Waktu itu tuh interviewernya nanya, kenapa kok kalau kamu anak tunggal malah kayak pengen ninggalin orang tua kamu yang di Indo gitu loh. Bukannya kayak biasa anak tunggal kan ya malah pengen kayak stay deket sama keluarganya kayak gitu. Aku dulu jawabnya, karena aku anak tunggal, justru tuh aku tuh mesti jadi kayak kebanggaan orang aku gitu loh, orang tua aku. Karena kalau bukan aku kan kayak siapa lagi gitu kan. Nah, mungkin looking back yang bikin mereka ngasih aku kepercayaan buat ngasih beasiswanya adalah tadi itu, karena aku nggak mau beasiswa itu cuma berakhir di aku doang gitu loh. Aku mau itu juga punya positive impact ke orang lain, entah itu orang tua aku yang jadi jawaban aku waktu itu, atau mungkin aku ngasih give back ke orang lain juga di Indonesia atau orang lain yang membutuhkan juga. Jadi jangan sampai beasiswa itu cuma berakhir di kita doang gitu loh. Oke, jadi kayak itu sesuatu yang kamu baru sadari ketika ya maksudnya melalui banyak proses yang udah kamu alami itu sendiri kan. Dan meskipun tadi kamu bilang kalau you don't really know what you want to do, tapi kayak dari jawaban kamu saja udah menunjukkan gitu loh kalau kamu dari awal tuh purpose-nya udah ada buat kayak giving back to other people. So kayak I truly salute you gitu for this moment. Jadi kayak ya mungkin a little question aja sih buat sebelum menutup percakapan kita sekarang, kayak ada nggak sih message for yourself untuk 10 tahun kamu sebelum dari usia sekarang, kayak 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu ya. Mungkin uh, message aku supaya jangan worry too much lah. Kayak kalau emang itu jalannya buat kamu, pasti tuh kamu tuh bakal dapetin itu. Oke, kamu memang mungkin perlu kerja keras juga, tapi mungkin lebih bisa stay in the moment, kayak nikmatin waktu itu tuh kayak gimana. Jangan terlalu fokus buat achieve mimpi-mimpi kamu sampai akhirnya kamu nggak bisa menikmati lingkungan sekitar kamu waktu itu. Karena sekarang tuh time flies cepet banget gitu loh. Dan aku ngerasa aku 10 tahun yang lalu tuh sangat terlalu fokus ke aku doang sampai aku tuh kayak nggak ngelihat kiri kanan orang lain tuh kayak gimana. Mungkin aku lebih pengen supaya dia calm down aja dan kayak perhatiin orang-orang di sekitar kamu, kayak maintain your relationship, kayak care about the people around you, don't just focus on yourself. Kalau itu emang buat kamu pasti dapet. Jadi jangan terlalu was-was anxious setiap saat dan kayak take a breather, be in the moment gitu loh. Kayak itu message-nya bukan buat kamu doang, tapi buat everyone sekarang sih saatnya. Udah saatnya kita take a bit of step back and see the bigger picture in front of us ya. Dan itu mungkin adalah pesan yang bagus banget untuk menutup percakapan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Jessia udah mau ngobrol sama kita. So we wish you Sama-sama. pleasant journey tentang kuliahmu S2 mau pindah and then your career, dan we really hope that one day you will give back to people that you really kamu tadi rasain. Dan sebenarnya aku yakin bahwa step by step sebenarnya orang lain udah ngerasa sih manfaat dari yang emang kamu kepinginin sekarang. Manfaat dari kamu udah giving back, setiap orang udah ngerasa. Jadi you just need to keep going. Thank you. So thank you so much buat teman-teman yang udah dengerin. Gak kerasa loh ya, ini kita udah 10 guests in this season. So we really happy also having you as our last guest for this season before we go on a small break. So kita dari tim 15 Minute Uploading mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dari awal. Dan ini adalah 15 menitan official podcast by Uploading, di mana kita bercerita tentang teman-teman yang masih berjuang di masa depan Indonesia. Di sini host kalian Stefan dan the host aku Nia. Kita undur diri. Terima kasih sudah bersama kalian dan see you in season 5. So see you and bye bye.